Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena pada pagi hari ini, Engkau memberkati kami, Engkau memimpin hidup kami. Engkau mengizinkan kami untuk boleh menikmati hidup pada hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau perlengkapi kami melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Yesaya 54 ayatnya yang ke-10 demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya pada hari ini kita menyambut berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bangun dengan sukacita, dengan berkat yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, kesetiaan kita bisa saja pudar dan hilang. Kita sebagai manusia gampang sekali berjanji di dalam kehidupan kita, tetapi gampang juga kita untuk mengingkari janji yang telah kita ucapkan. Sering sekali kita berjanji dengan orang lain, tetapi kita tidak menepati janji kita. Kita sering sekali mengatakan aku setia kepadamu, tetapi kesetiaan kita itu seringkali tidak terbukti di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, dari Yesaya 54 ayat yang ke-10 yang telah kita dengarkan. Pada saat itu kehidupan bangsa Israel sedang di dalam pembuangan di Babel. Mereka menderita. Bangsa Israel merasa bahwa Allah tidak lagi peduli kepada mereka. Allah itu sudah melupakan mereka. Allah itu tidak mengingat janjinya kepada mereka. Mereka yang adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka merasa bahwa Allah itu sudah meninggalkan mereka. Di tengah-tengah situasi yang terpuruk, di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah keputusasaan mereka, firman Tuhan melalui hambanya datang untuk meneguhkan hati mereka, menghibur bangsanya. Allah mengingatkan kembali kepada bangsanya akan janjinya, akan kesetiaannya kepada umat kesayangannya, kepada bangsa pilihannya. Sehingga Tuhan berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gunung dan bukit tidak gampang berpindah, tidak gampang bergoyang, kecuali ada tsunami ataupun gempa bumi. Tidaklah gampang untuk berpindah, tidaklah gampang untuk bergoyang, karena gunung, karena bukit begitu kokoh. Tetapi Tuhan katakan, walaupun gunung dan bukit yang sulit untuk berpindah dan bergoyang itu sempat berpindah, sempat bergoyang, sempat beranjak, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak.
Itu menyatakan bahwa bagaimana besarnya kasih setia Allah kepada umat pilihannya. Walaupun bangsa Israel tidak mengingat janjinya dan tidak lagi setia kepada Allah di dalam kehidupannya, tetapi Allah itu adalah Allah yang setia. Allah tidak pernah ingkar janjinya. Sehingga di tengah-tengah situasi yang terpuruk, di tengah-tengah keputusasaan itu, Tuhan datang untuk memberikan pengharapan, meneguhkan hati umat pilihannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita pun sering sekali hidup di dalam keputusasaan. Kita sering sekali hidup di tengah-tengah tantangan badai dunia yang begitu dahsyat, sehingga kita sering khawatir, sehingga kita hidup di dalam tekanan, hidup di dalam ketakutan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah pergumulan hidup, Tuhan itu, Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar janjinya. Untuk itu, mari kita selalu imani dan percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Makna penting dari janji-janji Tuhan itu, yang pertama adalah menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Jika Allah yang mengucapkan janji itu iya dan amin. Allah tidak pernah ingkar janjinya. Allah itu setia. Apa yang Ia janjikan pasti akan Dia tepati. Jadi jangan pernah meragukan janji Allah di dalam kehidupan kita. Pegang teguh janji Allah itu. Tapi kita pun sebagai anak Tuhan, kita juga jangan pernah mengingkari janji kita kepada Tuhan kita. Yang kedua, janji Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita. Ketika di tengah-tengah kelemahan, keputusasaan, pergumulan yang melanda kehidupan kita. Ketika kita mengingat janji-janji Allah, aku akan menyertai engkau, jangan takut. Ketika kita mengingat janji-janji Allah itu, janji itu akan memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita. Ketika di tengah-tengah pergumulan hidup, kita mengingat janji Tuhan, jangan takut, aku menyertai engkau. Janji itu memberikan kekuatan yang baru, memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadi tetap pegang janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah adalah Allah yang setia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan seperti bangsa Israel yang tidak patuh terhadap janji Allah, yang tidak setia kepada perintah Allah, yang melakukan dosa sehingga mereka dibuang ke Babel. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari tetap percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan pegang janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Karena janji Tuhan ya dan amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Janji Tuhan ya dan amin. Janji itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Pegang janji Allah, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah kami. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Firman yang berkuasa, firman yang meneguhkan hati kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang selalu memegang janji-Mu. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Janji-Mu ya dan amin. Kalau Engkau berjanji Engkau akan menyertai, Tuhan pasti menyertai. Kalau Tuhan berjanji akan melindungi dan memberkati, Tuhan pasti melindungi dan memberkati. Tuhan, ampuni kami kalau kami Tuhan sering meragukan kesetiaan Allah, meragukan janji-janji Allah dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau Allah yang setia. Kami yang sering tidak setia kepadamu, kami yang sering mengingkari janji kami kepadamu, pada pagi ini Tuhan, kami berkomitmen, karena Engkau adalah Allah yang setia, kami juga akan menjadi anak yang setia. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji, kami juga akan menjadi anak yang percaya kepadamu, percaya akan janji-janji Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan
menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini, dimanapun mereka berada, di tengah-tengah situasi kondisi kehidupan mereka. Mungkin mereka dalam kondisi sakit, di dalam keputusasaan, entah apapun yang mereka alami Tuhan, entahpun mereka di dalam sukacita, biarlah janji Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka, sehingga mereka tetap berpengharapan hanya kepadamu saja di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa Bapa buat seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah GBKP Runggun Cilengsi. Berkati seluruh jemaat-Mu, pimpin hidup mereka, berikan tetap kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera kepada mereka. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta pertua diaken yang melayani di tengah-tengah GBKP Runggun Cilengsi. Biarlah melalui pelayanan mereka, nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Bila seluruh jemaat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu di tengah-tengah GBKP Runggun Cilengsi tetap percaya akan janji-janji Tuhan, dan melangkah dengan penuh harapan, dan melangkah melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup mereka, dan selalu memegang janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kau tetap menyertai dan memimpin kami. Ajak kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.